Suaranya yang khas, teriakannya yang ikonik, dan juga lagu-lagunya yang selalu menggema dalam memori kita semua, terutama para fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Les Harian. Malam ini kita akan menyelami kisah yang penuh duka tentang seorang musisi yang suaranya telah menemani masa muda jutaan orang di seluruh dunia. Suara yang menjeritkan rasa sakit, kemarahan, dan juga kehilangan. Tapi di balik semua ketenaran dan juga sorakan penggemar, tersembunyi luka yang begitu dalam. Luka yang pada akhirnya menuntun Chester Bennington, vokalis utama Linkin Park, menuju akhir hidup yang tragis dan juga misterius. Apakah dia memang mengakhirinya sendiri, atau justru ada yang menghabisi? Chester Charles Bennington lahir pada 20 Maret 1976 di Arizona, Amerika Serikat. Dari luar, ia terlihat seperti anak biasa. Tetapi, masa kecilnya jauh dari kata bahagia. Orang tuanya bercerai ketika ia masih muda. Dan sejak usia 7 tahun, Chester mengaku telah menjadi korban pelecehan oleh seorang pria yang lebih tua darinya. Sesuatu yang ia pendam selama bertahun-tahun. Dalam sebuah wawancara, Chester pernah berkata, "Aku benci diriku sendiri. Aku merasa kotor, tapi aku tak tahu harus cerita ke siapa." Untuk menghapus rasa sakit itu, Chester mulai mengenal alkohol dan juga narkoboy sejak usia remaja. Ia sering melarikan diri dari rumah, tidur di taman, bahkan mengaku pernah hidup di jalanan selama beberapa waktu. Namun, di balik semua itu, satu hal yang menyelamatkannya, yaitu musik. Di akhir tahun 1990-an, Chester bergabung dengan sebuah band kecil bernama Zero. Band itu kemudian berganti nama menjadi Linkin Park. Tak ada yang menyangka suara serak dan emosional Chester akan menjadi ciri khas yang meledakkan band itu ke seluruh dunia. Album pertama mereka, Hybrid Theory, yang rilis pada tahun 2000, langsung menjadi fenomena global. Lagu-lagu seperti In the End, Crawling, dan juga One Step Closer jadi anthem generasi muda yang merasa tak dimengerti dan tak dipahami oleh dunia. Tapi ironisnya, semua lagu tentang rasa sakit, kesepian, dan juga kehilangan itu bukan hanya lirik, itu adalah isi hati Chester sendiri. Kesuksesan membawa Chester ke panggung-panggung besar, tetapi justru membuatnya semakin tertekan. Di balik sorotan lampu-lampu konser, Chester masih berjuang dengan trauma masa kecilnya, kecanduan alkohol, dan rasa bersalah yang tak pernah kunjung hilang. Ia sering berkata bahwa berada di atas panggung adalah satu-satunya waktu ia merasa hidup.
Namun, begitu konser usai, yang tersisa hanyalah kesunyian dan pikiran gelap. Dalam salah satu wawancara terakhirnya dengan Music Choice, Chester berkata, "Kepalaku seperti tempat yang berbahaya. Setiap hari aku berjuang melawan diriku sendiri." Kata-kata itu kini terdengar seperti pesan perpisahan. Chester bersahabat dekat dengan Chris Cornell, vokalis Soundgarden dan Audioslave. Mereka sangat dekat, bahkan Chester menjadi ayah baptis untuk anak Cornell. Namun, pada tanggal 18 Mei tahun 2017, dunia musik dikejutkan dengan kabar kematian Chris Cornell. Ia ditemukan menggantung di atas plafon kamar hotel setelah konser di Detroit. Tentu saja, Chester sangat terpukul dengan kejadian ini. Dalam surat terbuka di media sosial, ia menulis, "Aku tak bisa membayangkan dunia tanpa suaramu, kawan. Aku berharap aku bisa bersamamu sekarang." Dan yang lebih mengejutkan, Chester meninggal tepat di hari ulang tahun Chris Cornell 2 bulan kemudian. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Chester Bennington ditemukan meninggal di rumahnya di Palos Verdes Estate, California. Ia ditemukan di kamar tidurnya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian dan tidak ada juga catatan yang tertinggal. Polisi pun menyimpulkan bahwa itu sebagai kasus. Namun, banyak penggemar yang tidak percaya. Beberapa orang mengatakan Chester tampak bahagia beberapa hari sebelumnya. Ia bahkan sedang merencanakan tur dan proyek musik baru. Disinilah misterinya dimulai. Banyak teori beredar bahwa Chester tidak benar-benar. Beberapa orang percaya Chester dan Chris Cornell sedang bekerja dalam proyek rahasia untuk mengungkap jaringan perdagangan anak di kalangan elit Hollywood. Dan kematian mereka, menurut teori itu, adalah cara untuk membungkamnya. Meskipun teori-teori ini belum pernah terbukti, tetapi anehnya pola kematian mereka terlalu mirip. Keduanya ditemukan tanpa catatan perpisahan dan keduanya dikenal sangat dekat. Apakah ini kebetulan atau pesan tersembunyi? Terlepas dari misterinya, satu hal yang pasti, Chester Bennington meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Suara seraknya, jeritan emosionalnya menjadi suara generasi yang tumbuh dengan luka batin, tapi tetap berusaha untuk bertahan. Lagu One More Light yang dirilis tak lama sebelum kematiannya kini terasa seperti pesan perpisahan. Kini, satu cahaya itu telah padam. Tapi bagi jutaan penggemarnya, cahaya Chester masih bersinar
di setiap lagu, di setiap lirik yang pernah ia nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Chester pernah berkata, kita semua punya kegelapan di dalam diri, tetapi musik atau mungkin hal yang lain yang positif bisa membuat kita merasa tidak sendirian. Mungkin melalui kisahnya kita bisa belajar bahwa terkadang senyum di depan kamera tidak selalu berarti bahagia. Jadi, jika kamu merasa sendirian, tertekan, atau kehilangan arah, ingatlah, selalu ada cara lain untuk melawan selain menyerah. Nah, itulah tadi kisah dari sang legenda Linkin Park, Chester Bennington. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Lesarian. Dukung terus Lesarian dengan cara like dan subscribe agar lebih semangat dan lebih baik ke depannya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Lesarian pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.